Bismillah, Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat poster kajian seperti ini ya. Langsung saja ke tutorialnya. Ini dihapus dulu. Kemudian pilih backgroundnya. Langsung saja klik yang kotak ini, kemudian from gallery. Misalnya saya pakai ini, untuk ukurannya saya menggunakan yang 1:1. Kemudian diatur dan klik centang kalau sudah. Selanjutnya klik yang persegi 6 ini. Kemudian klik shapes dan diatur supaya menutupi layar. Kemudian klik centang kalau sudah dan pilih relative position. Klik yang 2 ini supaya pas di tengah-tengah. Kemudian pilih yang opacity. Di sini saya menggunakan 75, centang kalau sudah, dan klik yang layer ini, kemudian klik yang kunci ini supaya tidak tergeser. Kemudian klik yang shapes lagi, dan pilih warnanya. Untuk bentuknya sama, tetap seperti itu. Untuk warnanya misal saya pakai yang biru ini. Ini diatur. Kemudian simpan di pojok sini. Klik centang kalau sudah. Misalnya segini ya. Dan klik relative position. Klik yang ini. Kemudian klik lagi yang layer dan kunci lagi supaya tidak tergeser. Selanjutnya untuk kita mengisi nama-namanya di sini. Klik dulu yang grid untuk pembatas. Klik yang pengaturan ini dan ini yang ini digeser. Misalnya saya di sini. Kemudian klik lagi yang ini. Langsung saja klik yang menu A, kemudian teks. Ditulis saja teksnya. Misalnya seperti ini. Klik OK kalau sudah dan pilih warnanya. Misal di sini saya pakai yang hitam saja. Kemudian pilih yang font. Di sini saya pakai yang ini. Klik OK, kemudian pilih ukurannya. Misal di sini saya pakai 30 ya. Klik centang kalau sudah dan diatur. Kemudian bisa langsung di copy saja. Kemudian edit. Dan tulis lagi tulisan selanjutnya. Misalnya seperti ini. Klik centang, klik OK kalau sudah. Pilih yang size-nya. Untuk ukuran yang ini saya pakai 20 ya. Selanjutnya ke menu background. Enable. Dan pilih warna backgroundnya saya pakai yang ini ya. Kemudian centang dan diatur supaya sama seperti yang tadi. Kalau susah menggunakan jari, teman-teman bisa menggunakan yang position ini. Bisa diatur ya. Kemudian yang hadirilah ini di copy dan edit. Misal seperti ini ya. Dan untuk size-nya diatur. Misal di sini saya pakai 27. Diatur di sini. Kalau susah pakai position. Kemudian di copy lagi dan tulis temanya ya. Misal seperti ini. Misalnya di sini saya akan memasukkan temanya istiqomah dalam hijrah, tapi akan menggunakan 2 background ya. Jadi saya memasukkannya satu persatu. Pilih backgroundnya.
Misalnya di sini saya pakai sama seperti ini. Kemudian untuk color, untuk warnanya saya pakai yang putih. Ya. Untuk fontnya di sini saya ganti ya. Saya pakai yang ini, yang days ini. Kemudian stroke saya pakai yang hitam. Ukurannya, stroke weight-nya 3 ya. Untuk size-nya saya pakai 35 dan diatur supaya pas. Kemudian di copy dan diedit seperti ini ya. Ini sama, simpan di sini saja. Kemudian edit lagi, copy lagi maksudnya, dan edit lagi. Misal seperti ini. Dan untuk yang ini saya ganti backgroundnya menjadi seperti yang atas ya, warnanya yang ini. Kemudian diatur-atur saja. Kemudian yang tema ini di copy lagi dan edit seperti ini ya. Dan untuk ukurannya bisa diubah. Di sini saya pakai 23 dan diatur letaknya. Dan untuk yang ini, yang dalam ini bisa di copy, kemudian edit untuk nama pematerinya. Seperti ini ya. Kemudian dipilih untuk warnanya. Saya pakai yang hitam ini, dan untuk stroke-nya bisa dimatikan. Kemudian untuk ukurannya, di sini saya pakai 25 ya. Atau bisa disesuaikan. Misal 23 saja ya. Dan untuk shapes yang biru ini bisa kita geser sedikit supaya tidak tertimpa. Klik yang position, kemudian langsung digeser ya. Selanjutnya untuk di bawah ini, di bawah nama pematerinya kita bisa masukkan misalnya pekerjaan pemateri atau aktivitasnya atau apa, terserah, menyesuaikan ya. Misal seperti ini. Pilih warnanya, warna hitam, dan pilih fontnya. Di sini saya pakai yang ini ya, yang Roboto Thin. Kemudian untuk ukurannya saya pakai 17 misalnya. Klik centang. Kalau sudah, yang Ustadz ini bisa digeser posisinya supaya sesuai, supaya sama. Kemudian untuk waktu dan lokasi acara ya, bisa di copy yang ini saja, yang hadirilah ini. Misal seperti ini ya. Dan untuk ukurannya saya pakai 27. Kemudian diatur line spacingnya ini. Misal di sini saya pakai 7 ya.
dan posisinya diatur juga. Kemudian di copy dan diganti dengan waktu dan alamat acaranya. Ini bisa disesuaikan dengan alamatnya ya teman-teman. Klik OK kalau sudah. Kemudian untuk ukurannya, misal saya pakai 23, dan untuk fontnya bisa diubah atau mau tetap boleh. Misal saya diubah dengan yang ini, yang Robototin. Dan untuk line spacingnya bisa diatur. Saya pakai 3 ya. Dan untuk ukurannya bisa disesuaikan saja. Untuk yang harinya ini saya atur lagi. Misal line spacingnya 3 saja. Dan disesuaikan saja untuk yang ininya juga. Misal seperti ini ya teman-teman. Kemudian di bawahnya bisa dimasukkan nomor untuk informasi dan kalau teman-teman ada footer atau alamat-alamat sosial medianya bisa dimasukkan juga. Misalnya saya copy yang ini saja. Di copy ya. Kemudian ini untuk informasi dan nomornya ya teman-teman. Ini hanya contoh saja. Dan untuk yang nomornya itu kita edit fontnya, kita ganti dengan yang lebih tebal. Ini langsung di blok saja, dipilih bloknya ke ini kan tadi semuanya, kemudian di blok hanya yang nomornya saja. Misal di sini saya pakai yang ini. Untuk font yang itunya, yang nomornya. Untuk ukurannya bisa diatur lagi atau segitu saja sudah cukup, boleh. Kemudian diatur. Dan teman-teman bisa memasukkan footer atau nama sosial medianya di bawahnya. Saya sudah ada di galeri, jadi langsung dimasukkan saja. Ini ya. Ini bisa langsung diatur, kemudian ukurannya juga bisa diatur. Disesuaikan saja. Kalau sedang diedit seperti ini agak buram ya, tapi nanti kalau sudah disimpan, insya Allah tidak. Ininya bisa dihidupkan lagi. Untuk gridnya. Misal seperti ini. Ini bisa diatur-atur saja ya. Kemudian yang ini akan saya agak geser ke atas sedikit. Langsung tiga-tiganya. Klik yang ini. Yang layer. Kemudian diklik yang ini. Dan dipilih yang akan digesernya. Klik yang ini. Kemudian klik yang position. Misal seperti ini. Kemudian untuk yang harinya ini akan saya ubah lagi untuk ukurannya. Ini bebas ya, bisa diatur-atur saja. Yang footer ini bisa dikunci dulu biar tidak tergeser. Dan yang ininya bisa diatur lagi. Menyesuaikan saja. Dan untuk semuanya ini akan saya geser sedikit ke pinggir. Ke sini. Langsung saja dipilih semuanya. Kemudian klik yang ini sama seperti yang tadi dan yang position.
dan bisa langsung saja digeser ya. Misal seperti ini. Klik centang kalau sudah, dan untuk ini pengaturan di gridnya ini bisa diatur lagi. Ini ada yang kurang ya. Ada yang kurang pas. Ininya tidak rata. Teman-teman bisa atur-atur saja, ini hanya contoh. Kemudian di sini misalnya kalau ada foto pematerinya bisa dimasukkan ke sini. Misal saya ambil dari galeri. Ini saya gambarnya sudah PNG ya teman-teman. Jadi tidak ada backgroundnya dan tidak perlu diedit lagi, bisa langsung dimasukkan. Kalau misalnya teman-teman menggunakan foto yang masih ada backgroundnya, teman-teman bisa mengeditnya dulu. Teman-teman bisa download aplikasinya, dan atau juga bisa langsung di website ya. Di website yang khusus untuk menghapus background. Klik yang tanda persegi 6 ini, kemudian untuk ukurannya diatur. Misal di sini saya pakai 55 dan klik yang relative position. Klik yang ini biar di pojok kanan dan yang ini supaya pas di bawah. Seperti ini ya misalnya. Karena di sini saya adanya gambarnya akhwat, jadi untuk pematerinya kita ganti saja ya. Menjadi ustazah misalnya. Seperti ini ya. Untuk ukurannya bisa tetap atau bisa diatur lagi, boleh. Misal di sini saya pakai 25 dan gridnya kalau mati bisa dihidupkan lagi. Dan diatur lagi ya. Ini di pinggirnya agak kurang rapi, teman-teman bisa atur-atur saja supaya pas. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian teman-teman di sini yang kosong ini bisa dimasukkan logo. Misalnya di sini saya pakai 2 logo ya. Logo ya editing dan bukan logo sih, nama saya sendiri misalnya. Ini hanya contoh saja. Ini untuk logo ya editingnya ya. Kemudian bisa diatur ukurannya. Misal di sini saya pakai 10. Dan bisa ditambah lagi logonya kalau ada. Misal di sini saya pakai nama sendiri dengan kuvi Latin. Misal ini ya. Dan untuk ukurannya bisa disesuaikan. Misal di sini saya pakai 17 dan bisa diatur letaknya. Misal di tengah-tengahnya akan saya berikan shapes. Langsung saja. Shapes kecil ya. Dan kalau susah mengaturnya, memindahkannya bisa menggunakan position. Diatur saja ya untuk ininya. Kalau shapesnya terlalu panjang bisa diatur lagi. Atau yang lainnya juga kurang cocok bisa dirapikan saja ya teman-teman. Ini hanya contoh saja. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk di sebelah sini akan saya tambahkan hiasan sedikit ya supaya tidak terlalu polos terlihatnya. Saya sudah menyiapkannya di galeri. Misal saya pakai ini, langsung centang saja, kemudian ukurannya bisa diatur, di fullkan boleh, dan di 2back ya supaya berada di bawah. Bisa di 2back atau digeser langsung seperti ini.
diklik yang ininya. Kemudian letaknya bisa diatur-atur saja, disesuaikan. Atau warnanya bisa diganti juga. Misal di sini saya pakai warna hitam ya. Untuk opasitasnya bisa diatur lagi atau segitu sudah cukup, boleh diatur-atur saja. Untuk letaknya kalau mau di tengah-tengah saja boleh, segini sudah cukup. Untuk footernya kalau terlalu bawah dan yang lainnya bisa diatur saja. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman membuat mungkin bisa lebih dirapikan lagi. Kemudian bisa langsung disimpan saja. Kalau nanti takutnya nanti teman-teman akan mengeditnya lagi, teman-teman bisa klik yang ini, kemudian save as project, dan bisa dinamakan projectnya, misalnya poster dakwah, poster kajian maksudnya. Kemudian nanti teman-teman bisa melihatnya di menu yang ini dan my project ini. Klik yang titik 3, kemudian export image untuk menyimpannya di galeri, dan dimensionnya ini teman-teman pilih yang ultra supaya jika teman-teman share nanti tidak pecah ya. Kemudian klik yang save to gallery. Dan ini hasilnya teman-teman. Di sini jadi tidak pecah. Untuk tadi footer bisa dilihat kalau tadi di aplikasi Pixellab-nya agak pecah, tapi di sini tidak, dan kalau kita perbesar ini tidak pecah ya teman-teman. Tidak ngeblur juga. Agak sedikit tapi tidak terlalu kan kalau kita perbesar seperti ini. Jadi untuk teman-teman kalau mau menyimpan filenya bisa menggunakan ya dimensionnya, bisa pilih yang ultra ataupun yang very high. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.